Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan kita untuk kali ini adalah usul tarbiyah. Nanti kalau cukup waktu insyaallah melengkapi dengan thaqafah. Kemarin telah kita bicarakan tentang urgensi tarbiyah, bahwa tarbiyah itu adalah poros dalam perbaikan umat. Membangun umat atau memperbaiki umat harus diperbaiki pendidikannya. Maka kalau ingin menghancurkan umat, hancurkan pendidikannya. Ini salah satu fenomena yang mencurigakan ketika orang meragukan pendidikan Islam. Baru saja Menteri Agama bilang akan mengawasi dan mencurigai good looking. Good looking itu orang yang manis penampilannya karena hafal Quran, karena soleh, santun, jadi imam. Itu perlu dicurigai karena di situ adalah pintu masuk ke teroris. Omongan ini menghancurkan konsep pendidikan secara dasar. Jadi baca Quran, menghafal Quran, mempelajari Quran dianggap sebagai kunci teroris. Jadi yang sangat berlawanan dengan konsep kita kemarin bahwa la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awaluha, bahwa umat ini tidak akan baik, akhir umat ini tidak akan baik kecuali dengan sesuatu yang umat terdahulu baik. Rasulullah baik dengan Quran. Tanpa Quran kata Allah, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dan Allah menghidupkan umat mati, hatinya, pikirannya dengan Quran. Awa man kana maitan fa ahyainah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Ya, jadi jami'ul bina wal islah yabda' min at-tarbiyah. Di semua membangun maupun memperbaiki harus dimulai dengan pendidikan. Pendidikannya benar, insyaallah baik. Nah, kalau konsep pendidikannya aja kacau, kalian sebetulnya semua jadi korban ini. Kalau kita ngikuti dinas itu korban. Dulu ada namanya kurikulum berbasis kompetensi. Ada yang bilang bagus berbasis kompetensi itu sebetulnya. Jadi tidak ada yang orang yang keterbelakangan, tidak ada. Karena semuanya itu punya potensi masing-masing dan potensi itu dikembangkan. Tapi kemudian diganti dengan kurikulum 2013 yang dimana gurunya muridnya pusing membacanya. Saya katakan kalau Profesor Daniel Rashid itu mengatakan sekolah itu alat sekularisasi. Sekularisasi bikin jiwa jongos. Karena kurikulumnya itu mengantarkan lulus kerja apa. Jadi berpikirnya keluarnya itu cari kerjaan apa. Mestinya kita kurikulumnya bukan mencari kerjaan apa, sudah bikin pekerjaan. Jadi jangan berpikir saya jadi pegawai perusahaan apa, bikin perusahaan gitu loh. Jadi kalian harus berpikir apa? Bikin perusahaan, bikin lembaga yang memperkerjakan orang.
yang memberikan lapangan pekerjaan. Jangan berpikir untuk cari kerjaan. Kerjaan nggak usah dicari, udah banyak banget kerjaannya. Maka tarbiyah mihwar kaya lil ummah wastimrariha. Pendidikan merupakan poros eksistensi umat dan keberlangsungannya. Saya sangat ingin kalau di antara kalian ada yang punya pemikiran untuk mendalami pendidikan, tapi pendidikan yang aplikatif, kayak Ustaz Budi Azhar, ya bikin pondok, bikin kutab di mana-mana, dan berhasil alhamdulillah baik. Ya. Nah, dari sini kemudian kita bicara makanatul murabbi, posisi daripada murabbi. Yang pertama sudah pernah kita bilangnya. Jadi murabbi, jadi pendidik itu hebat. Kenapa? Karena pendidik itu adalah sifat Allah. Jadi kalau kita memiliki tugas mendidik, berarti kita ditempatkan oleh Allah dalam posisi yang Allah Subhanahu wa taala melakukannya, itu pendidikan. Itu yang pertama, saya nggak sebut di sini. Jadi pendidikan itu sesuatu yang dilaksanakan oleh Allah. Maka pendidik telah melakukan apa yang Allah lakukan. Ya pasti jauh beda ya. Kita hamba, tapi Allah memerintahkan kita menjadi instrumen Allah dalam melaksanakan sifatnya, yaitu mendidik umat, mendidik manusia. Maka banggalah kalau kita ditempatkan oleh Allah sebagai pendidik. Dan memang murabbi itu adalah tugas suci para nabi, para rasul, dan perintah nabi dan rasul agar supaya semua kita menjadi murabbi. Surat Ali Imran ayat 79. Maka nali basyarin an yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Maka nali basyarin, tidak pantas untuk seorang manusia ayyutiyahullahu kitab, Allah telah memberikan kepadanya sebuah kitab, wal hukma, dan hukum, tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan min dunillah, kemudian mengatakan kepada manusia jadilah kalian hamba-hambaku. Enggak. Jadi nabi, ulama enggak boleh mengatakan kepada umat jadilah hamba-hambaku. Enggak boleh. Kelebihan yang Allah berikan kepadanya, karomah mukjizat, bukan untuk memperbudak orang, tetapi semua sebagai bukti kedekatannya kepada Allah, agar supaya orang rindu dekat dengan Allah. Walakin kunu rabbaniyin, akan tapi jadilah kalian rabbani. Rabbani itu apa? Pendidik. Rabbani itu orang yang dekat dengan Allah dan mendidik. Jadi Rabb itu mendidik. Jadi orang yang dekat dengan Allah, orang yang kenal dengan Allah, orang yang ahli ibadah, itu harus memiliki sifat tarbiyah, mendidik. Mendidik dengan apa? Dengan belajar dan mengajar Al-Quran. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dengan sebab kalian mengajarkan kitab
dan dengan sebab kalian belajar kitab. Ya. Jadi Rabbaniyin, ada kata Ribbiyun. Ribbiyun itu bisa berarti apa? Jumlah ribuan. Ribbiyun bisa berarti juga orang yang dekat dengan Allah, pendidik juga. Mereka para mujahidin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'hum ribbiyun. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus shabirin. Yang kedua, jadi pertama yang berkaitan dengan ayat tadi, apa kesimpulannya? Berkaitan dengan kedudukan pendidik. Pendidik adalah pelaksana tugas utama yang diamanahkan oleh para nabi, para rasul. Jadi pendidikan, pendidik itu pelaku pengimplementasi tugas perintah yang diperintahkan oleh para nabi, para rasul. Berikutnya yang kedua, pendidik itu adalah tugas nabi. Ya, tugas nabi kalau dalam ayat wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Kemudian ini ada hadis tentang sabab nuzul ayat ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al hayatad dunya wa zinataha. Ya, in kuntunna turidna al hayatad dunya wa zinataha. Gimana? Ya, dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al hayatad dunya numatti'kunna thumma gimana? Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau kalian ingin dunia, kami berikan, mari ku berikan. Tetapi apa? Ku lepaskan kalian, ku lepaskan, ku ceraikan kalian. Ini ceritanya apa? Tapi kalau kalian beriman kepada Allah dan berbuat baik, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Ini bagaimana Nabi mendidik istri-istrinya. Tapi didikan high class. Kenapa high class? Karena permintaan mereka permintaan yang wajar, tapi jawabannya tegas banget.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kehidupannya kadang-kadang 3 bulan nggak ada yang dimasak, tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Kemudian istri-istri Nabi kumpul minta diberikan uang belanja. Wajar nggak? Wajar banget ya. Tapi jawabannya apa? Hai istri-istri Nabi, kalau kalian ingin dunia dan perhiasannya kemari, ku berikan, tapi ku cerai. Ini kira-kira kalau ibu kalian digituin, kira-kira gimana? Milih apa? Milih terus nggak dikasih uang belanja atau milih cerai? Nah, pertama kali yang dipanggil itu adalah Ibunda Aisyah. Rasulullah mengatakan, Aisyah, aku dipesan oleh Allah untuk menyampaikan kepada engkau, tapi saya harap engkau jangan buru-buru jawabannya. Bermusyawarah dulu sama ibu bapak. Terus dibacakan ayat. Apa kata Ibunda Aisyah? Ya Rasul, untuk milih engkau dan dunia harus minta izin sama orang tua? Untuk milih engkau atau dunia harus bermusyawarah dengan orang tua? Ya Rasulullah, saya tidak ingin bermusyawarah, saya milih engkau. Jadi lebih baik tetap bersama engkau walaupun nggak makan, nggak ada masalah. Hebat ya? Hah? Hebat banget itu. Kemudian Aisyah mengatakan, aku minta ya Rasulullah, jawabanku jangan kau kasih tahu istri yang lainnya, biar aku aja yang tahu. Kata Nabi, siapa di antara mereka yang bertanya kepadaku apa jawabanmu, ku beritahu. Saya tidak akan mempersulit. Ini, innallaha lam yab'athni mu'annita. Allah tidak mengutus saya mempersulit, wala muta'annita, dan mencari kesulitan, walakin ba'athani, akan tapi Allah mengutus saya mu'allimah, muyas. Jadi aku diutus untuk menjadi mu'allim, pengajar. Jadi guru itu nyontoh siapa? Hah? Rasul pengajar nggak? Pengajar. Pengajar yang paling sukses. Maka cita-citalah kalian untuk menjadi pengajar. Apa saja, tapi harus menjadi pengajar. Jadi dokter ya dokter, tapi saya akan ngajar tahfidz. Kayak dokter Yasin, Samir. Jadi banyak yang datang ke kliniknya untuk tahfidz. Jadi ada yang berobat, tapi ada yang datang untuk tahfidz. Jadi tasmiknya itu di tempat prakteknya. Gantian dengan pasien. Satu pasien yang satu tahfidz gitu. Walaupun sebagai insinyur, sarjana, arsitek, tetap mendidik. Nah, ini harus dari semangat kita semuanya. Semangat kita semua dalam melakukan pendidikan. Ini sebetulnya kalau pondok-pondok ini pendidikannya bagus, yang lulus itu komitmen setiap tahun, yang lulus itu sekitar berapa? 8 kali 2 16, sekitar 500. Jadi kita meluluskan 500 SMP SMA. Taruhlah separuhnya sajalah 8. SMA-nya 8 kali 30 240 namanya. 240 ini
belajar kuliah 5 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 6 tahun, dan komitmen dahsyat itu 200 orang. Ini satu pondok. Nah, kalau pondoknya asosiasi pondok 100 pondok, luluskan semuanya 200 kali 100 berapa? 2000, 30.000. Kemudian jadi kader semuanya. Berubah nggak wajah dunia? Mestinya berubah. Berikutnya hadis pengajar kebaikan itu menjadi pewaris Nabi dan dimintakan ampun oleh seluruh yang ada di langit dan di bumi, termasuk ikan yang di lautan. Wa innal alima saya mohon yang mengikuti FB dari santri Ibn Abbas untuk komentar, untuk absen. Masih ada yang di rumah? Berapa? 6. Aktif nggak mereka ngikuti? Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma'. Dan sungguh seorang yang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Terus Ustaz Zubair bukan? Hah? Bukan Ustaz Zubair. Dan sungguh seorang alim la yastaghfiru lahu, memintakan ampun untuknya man fis samawati wa man fil ardh, makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, hatta kita fil ma', sampai ikan yang di lautan pun mintakan ampun. Dan mu'allim pasti punya ilmu, punya kelebihan dibandingkan dengan ahli ibadah. Kelebihannya seperti rembulan dengan seluruh bintang. Kalau rembulannya muncul, bintangnya kelihatan nggak? Ya. Walaupun bintang itu lebih bercahaya sebetulnya kan daripada rembulan, benar nggak? Rembulan mantul kan, kalau bintang punya, tapi saking apa? Jauhnya, karena nggak nyambung, kalah. Jadi gini, ada orang yang sangat pinter, tapi dia tidak dekat kepada umat, dia tidak mengajar umat. Kalah dengan orang yang pas-pasan, dia mengambil dari ulama, dia amalkan, diajarkan. Wa innal ulama warasatul anbiya. Wa innal ulama warasatul anbiya. Dan sungguh ulama itu pewaris para nabi. Warasatul anbiya, pewaris.
pewaris ilmunya, pewaris tugasnya. Di antara pewaris adalah mendidik. Ya, Ahzam Syahid. Mana lagi? Baru satu. Oke. Ini isyarat saja posisi, kedudukan, kemuliaan orang yang menjadi pendidik. Berikutnya adalah ahdaf at-tarbiyah al-amaliyah. Sudah sampaikan belum ini? Belum ya? Belum. Oke. Kalian perlu bertanya tentang kalian itu 6 tahun mau dibawa kemana? Dan ini repotnya sudah mau 6 tahun ini, sudah mau selesai. Apa konklusinya apa? Selama 6 tahun itu ditempa apa? Kemampuannya apa? Itu pertanyaan. Dan ini saya harapkan sebagai kritik buat kita semuanya, termasuk kalian, termasuk saya. Target pendidikan itu kemana? Silahkan dilihat dari kemampuan kalian dengan paparan ini. Pendidikan Islam memiliki target bina al-alaqat al-mithaliyah. Bina al-alaqat al-mithaliyah, membangun komunikasi, interaksi ideal. Jadi kuncinya satu aja, pinter bergaul, pinter berkomunikasi. Sudah lihat belum berkomunikasi? Kakak-kakak kelas kalian, saya dapat laporan dari pagi subuh dari Ustaz Umar. Alumni bikin komunitas berbagi. Kata mereka sangat mudah banget mereka cari duit. Cuma ingin dibantu bagaimana menyalurkan, menawarkan program ke pondok melalui Formakin, Forum Mahat Quran. Dalam menyalurkan biaya siswa, menyalurkan bangun sumur, menyalurkan macam-macam buku, entah dari diri mereka atau dari teman mereka atau dari orang lain. Berarti ini bagian daripada komunikasi. Jadi sederhana aja, pinter komunikasi. Kalau pinter komunikasi, kalau pendiam bisa nggak ngomong dari pelajaran awal sampai akhir nggak pernah ngomong ya. Khusyuk. Ini kan harus ngomong ini ya, bicara, berkomunikasi. Pertama, berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah. Yang paling kita butuhkan untuk banyak berinteraksi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sudah pandai berinteraksi dengan Allah. Proposal itu kalau kepada Allah sukses. Dengan apa? Pandai melakukan ubudiyah, penghambaan. Ya, ini yang dari luar baru satu yang online. Ahzami Syahid. Cuma satu aja, yang empat mana ini? Nah. Jadi Anda sebagai hamba Allah, maka kalau buka kata ibadullah, abdullah, ibadana, banyak banget. Innahu min ibadinal mu'minin. Innahu min ibadinal mukhlasin. Jadi pinter beribadah, pinter doa, pinter munajat, pinter menegakkan hukum Allah, pinter melaksanakan perintah-perintah Allah, prigel terampil dalam meninggalkan larangan Allah, pinter menegakkan batas-batas Allah. Itu sederhana, sederhana. Jadi tidak usah bertele-tele. Saya ingin kalian pinter berkomunikasi pada Allah. Kalau kalian lemah, hubungan dengan Allah jadi kuat. Kalau kalian miskin, hubungan dengan Allah jadi kaya. Pinter berdoa. Ya. Pinter berzikir. Pinter merespon perintah Allah, menyambut panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Sambutlah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya ketika manggil kalian. Maka kalau lulus ini kok sholatnya masih bolong-bolong, sering terlambat, malas, berarti belum lulus. Lulus ini kok suka KO, fatalis, berarti belum lulus. Karena orang yang pintar berhubungan dengan Allah nggak akan fatalis. Betul nggak? Betul nggak? Allah janjikan memberi nggak? Janjikan nolong? Minta kita untuk minta tolong kepadanya. Nah kalau kita minta tolong pasti tolong nggak? Pasti. Ukurannya gitu aja sederhana. Pandai beribadah kepada Allah. Kalau ada perintah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, pintar bagaimana menjauhkan keluarga dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, pintar nolong agama Allah. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Pintar membawa kesolehan diri. Yang kedua,
Al-alaqat mal insan. Pinter bergaul dengan manusia, pinter berinteraksi dengan manusia, pinter membangun jejaring. Manusia itu kan makhluk sosial. Jadi jangan sampai kita itu kaku atau sulit bergaul dengan orang. Saya ingin tanya kalian semuanya, siapa di antara kalian yang satu teman satu angkat ini akrab semuanya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah. Terima kasih. Orang yang pintar bergaul sukses, insya Allah. Percaya. Kadang-kadang dagang tidak perlu banyak modal, kecuali modal kepercayaan. Dalilnya banyak banget tentang pergaulan di antara manusia. Nah, pergaulan yang membimbing adalah pergaulan yang adil, menegakkan keadilan dalam pergaulan. Jadi minimal apa? Minimal kita adil dengan orang. Pergaulilah orang dengan sesuatu yang kau suka, mereka menggauli kalian. Jadi kita itu kalau ketemu dengan orang suka dihormati, hormatilah orang. Kita suka dikasih salam, kasih salam orang. Kita kalau ada kesulitan, senang dibantu, bantulah. Al-adl. Yang kedua, level lebih tinggi, ihsan. Ihsan adalah makhluk. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Manusia ini siapa? Ya, saudara, diri sendiri, anak, kerabat, hatta orang kafir. Orang kafir aja disuruh apa? Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adil lah. Tidak boleh kita zalim hatta dengan orang kafir. Jadi pandai bergaul dengan orang yang dihiasi pergaulannya dengan adil dan ihsan. Sampai jam berapa ya? 9 kurang 10 ya? Lebih? 50? Enggak, maksudnya 1 jamnya 50 menit Mas ya? Atau 40? Kalau 40 berarti oh iya, mulainya ini ya 40 ya, 45 ya. Oke. Jadi sampai jam 9 5 menit. Oke. Rasulullah SAW memberikan keteladanan dalam berbuat ihsan hatta dengan orang Yahudi. Apa contoh? Rasul
berbuat baik hatta dengan Yahudi. Yahudi yang enggak memusuhi, bukan Yahudi yang di Palestina sekarang dalam bergaulan. Contohnya apa? Contoh real kasus sikap baik Rasul kepada orang Yahudi. Hah? Apa? Enggak jelas. Gimana? Suara kalian nggak jelas. Apa? Ada pemuda Yahudi yang selalu berkhidmat kepada Nabi, mau meninggal ditawari masuk Islam, akhirnya masuk Islam. Rasul senang banget. Walaupun belum pernah sujud sama sekali. Ya. Jadi bully membuli, geng mengegeng itu sudah nggak masuk sini. Jadi kalau masih anak Ibn Abbas masih suka geng-gengan, bully membuli, berarti gagal pendidikannya. Kita harus menjadi unsur apa? Orang bikin kerasan di pondok, proaktif untuk menawari apa yang bisa dibantu. Berikutnya adalah interaksi dengan alam. Interaksi dengan apa? Alam, al-qaum. Alam ini kan perlu kita berinteraksi dengannya, karena alam ini cinta dengan kita. Alam ini juga hamba Allah, bertasbih kepada Allah. Dan alam ini diciptakan untuk kita. Maka al-kaun ini passwordnya adalah at-taskhir. Surat Luqman ayat 20. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Alam semesta ini ditundukkan oleh Allah untuk kita. Bukan kita yang menundukkan, memang dia ditundukkan oleh Allah untuk kita. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan alam ini buat kalian semuanya. Nah, at-taskhir ini kuncinya ilmu pengetahuan. Karena alam semesta ini tunduk kepada kita, cuma harus ada bahasanya, bahasa sains. Sehingga kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya dan bisa ta'mir, membangun imarah. Rasulullah SAW mengatakan pada gunung Uhud itu cinta kepada kita, dan kita pun cinta dengan gunung Uhud. Nabi Daud alaihissalam kalau bertasbih semua pepohonan gunung-gunung bertasbih padanya. Dan alam semesta diciptakan untuk kita.
bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Kita ini sebetulnya Masya Allah subur ya kita sebetulnya ya. Tapi pepohonannya kok belum yang berbuah gitu. Mangga, jangan mangga saja. Perlu durian gitu ya. Atau buat ini jambu basah, ya sudah bisa dimanfaatkan oleh santri. Saya tuh ingin memperbanyak. Janjinya Ustaz Mukhlis katanya September ini mulai bikin ikan, kolam ikan. Nggak tahu di sebelah sana kalau saya. Hah? Apa? Lagi situ. Hah? Gazebo. Oh, di dekat gazebo situ. Katanya. Ya, tapi saya sudah kejar-kejar terus. Ini saya akan kejar terus, saya tanya ya. Katanya ikan nila itu sebetulnya bandel ya, cepat berkembang dan makanan apa aja bisa gitu. Lele kalau nggak salah ada predatornya. Tapi ala kulli halin, alam semesta ini diciptakan untuk kita harus bisa manfaatkan. Lautan itu nggak pernah kita ngasih bibit ya, ikannya jasatan. Nggak tahu itu ada video yang fenomena apa, ikan muncul sendiri banyak, itu bener nggak itu ya? Hah? Ambil ikannya muncul sendiri, ribuan jutaan ikan. Kalian tuh mestinya harus banyak makan ikan supaya cerdas ya. Iya. Ikan itu punya omega ya, punya pengaruh sebetulnya, mencerdaskan. Saya ingin santri punya pengalaman bagaimana memberdayakan ikan. Saya di Solo itu di Kutap, yang bikin Kutap apa Solo. Alhamdulillah yayasan itu memproduksi telur organik, beras organik, susu tawa, ikan. Dari tempatnya kecil tapi ada ya. Nah, istilahnya kita itu lebih luas kayak gini bisa melakukan. Karena Allah mengatakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menundukkan alam semesta. Namanya nikmat kan harus dinikmati, bukan dibaca. Jadi kita ingin benar-benar menikmati alam semesta ini semua, sehingga rasa syukur kepada Allah. Nah, yang keempat, interaksi dengan kehidupan. Yaitu setiap menit dan detik itu kan hidup kita. Mosok
hidup ini kumpulan dari waktu, benar? Waktu kalau sudah lewat bisa ditarik kembali nggak? Nggak bisa. Masa kita nggak berinteraksi dengannya? Jadi bagaimana hidup ini lewat, jangan sampai rugi kita. Waktu dengan uang mahalan mana? Waktu. Maka jangan sampai kita lewat berbulan-bulan, kita nggak tahu apa yang sudah kita ambil manfaat dari waktu itu. Nah, interaksi dengan kehidupan yaitu menyadari bahwa hidup itu ibtila. Hidup itu ujian. Ujian dalam segala, dalam berbicara, dalam melihat, dalam meraba, dalam memegang, dalam berjalan. Ujian untuk melakukan ahsanu amalan. Ya. Ujian untuk melakukan ahsana amalan. Amalan yang terbaik. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Zina. Tetapi wal baqiyatus sholihat, amalan soleh yang kekal lebih baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau ngomong yang terbaik, berbuat yang terbaik, memberi yang terbaik. Hidup di dunia cuma sekali, harus sukses. Kalau kuliah, cari kuliah yang terbaik, cari ilmu yang terbaik, yang paling bermanfaat dengan manusia. Maka kalau kamar paling terbersih, sekarang kamar udah bersih belum? Benar. Kalau saya sekarang ke sana, kamar mandinya gimana? Saya kalau masuk kamar mandi semuanya bersih nggak? Hah? Semuanya masih ada anduk, pakaian basah yang berserakan sana sini, atau sudah terfokus dalam satu tempat? Hah? Aromanya gimana? Aroma di kamar bersih ya? Harus. Alhamdulillah. Saya tuh ingin ya penampilan bersih, baik, kerasan. Minimal kalian kerasannya itu sama dengan di rumah. Itu harus. Dan bikin kerasan orang lain. Salah satunya kita harus bikin guest house ini. Iya. Rancangan kita yang bikin guest house juga insya Allah. Kantor sampai guest house. Gak tahu apakah sekolah itu kita bikin letter O
untuk kantor sama untuk guest house di atas 8 gitu ya, kamar-kamar. Airnya sudah selesai belum sih? Padahal sudah kita bayar gitu, untuk bikin yang terbagus airnya. Oke. Jadi dalam Islam ini karena Allah satu-satunya ilah yang baik dan terbaik, tersempurna. Islamnya juga terbaik, nabinya terbaik, kitabnya terbaik, pahalanya terbaik, amalannya harus terbaik dong. Jadi kalau kita tidak beramal terbaik, berarti melecehkan Allah, berarti tidak percaya dengan janji Allah. Hormatilah janji Allah, lakukan yang terbaik. Terbaik ketika ada tamu. Perhatikan kalau ada tamu, jangan sampai tamu itu cengak-cenguk gitu, bingung tanya siapa. Kalau tanya juga apa? Dicuekin, dijawab apa adanya, nggak bagus. Lihat orang asing, tanya, Bapak tamu, ada keperluan apa yang bisa kita bantu, begitu kan? Benar nggak? Kalau ada teman sakit, jangan sampai dia terpaksa minta tolong ambilkan makan, saya sudah 2 hari nggak makan, nggak bisa datang. Jangan sampai ya, saya ambilin ya. Dari kejadian apa saja kita harus yang terbaik. Kalau ujian ya terbaik dengan tidak nyontek. Kalau hafalan yang terbaik. Targetnya jangan kecil-kecilan. Targetnya apa? Yang terbaik. Kita juga berusaha untuk terbaik ya. Terbaik itu tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh paling mahal ya. Ini sekarang coba contohnya nih. Saya punya inginnya, kalau melihat SPP dan uang masuk di pondok-pondok lain, ngeri banget sekarang. Ada yang sekarang SPP-nya 2,5 juta dan 2 juta, ada yang 3 juta. Uang masuknya yang baru ini ada yang 100 juta. Ada yang uang masuknya 47 juta. Tapi ketika lihat gurunya, gajinya masih kecil. Lah kita, pertama gaji guru kita harus lebih tinggi. Dan alhamdulillah sekarang ini gaji guru kita lebih tinggi daripada yang lain. Jauh. Kita lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Kemudian SPP kita, alhamdulillah di bawah jauh daripada mereka. Dan saya kalaupun naik tidak ingin naik terlalu tinggi. Yang kedua, subsidi silang tetap kita lakukan. Mahtali kita alhamdulillah gratis. Jadi kesejahteraan guru kita tingkatkan, pelayanan santri kita tingkatkan. Saya nggak hitung-hitungan lah kalau ini kan. Selama bisa dikiak-kiok bisa jalan, nggak apa-apa. Dan jangan memberatkan. Dan yang nggak bisa harus kita tolong. Maka tidak ada alasan, tidak ada kata, masuk sekolah Islam mahal. Ini bukan mahal, memang biayanya besar. Dan kita menekan sekali dan membantu yang tidak mampu. Gitu. Ini kita berusaha ingin yang terbaik begitu. Karena kita bukan untuk bisnis, bukan untuk numpuk kekayaan kita. Tapi kita juga ingin supaya
muhafid-muhafidnya semakin lama semakin bagus, semakin menguasai. Terasa nggak ada peningkatan? Hah? Jadi kita harus berpenampilan terbaik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Berikutnya adalah interaksi kita dengan al-akhirah. Pertama, akhirat itu pasti kita datangi. Yang kedua, akhirat itu terminal hidup kita. Masa nggak berinteraksi sih? Masa nggak berkomunikasi? Kan perlu kita mempersiapkan diri untuk akhirat. Kita itu putra-putra akhirat. Kita semua kembali ke akhirat kelak. Alaqat dengan akhirat supaya bahagia. Pertama, alaqat mas'uliyah. Jadi apa? Membangun rasa tanggung jawab. Membangun rasa tanggung jawab. Artinya gini, bukankah akhirat itu Malik Yaumiddin, hisab? Maka interaksi dengan yang akhirat adalah pertama kita menyadari semua yang kita lakukan di dunia ini ada pertanggungan jawab di akhirat kelak. Semuanya. Maka la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Kaki kalian tidak bisa bergeser di hari akhirat kecuali apa? Setelah mempertanggungjawabkan 4 hal: umur, masa muda, harta, ilmu. Yang kedua, menyadari akhirat itu hari pembalasan, di dunia hari bekerja. Jadi akhirat itu bagaimana kita mempersiapkan pertanggungan jawab sehingga kita bisa sukses dalam mempertanggungjawabkan itu. Inilah ahdaf tarbiyah amaliyah. Saya duduk di sini di depan kalian, ada pertanggungjawab di akhirat kelak. Kalian datang kemari, ada pertanggungjawab di akhirat kelak. Maka dalam Islam itu omongan itu kelihatannya omongan sederhana ya, tapi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Sebesar pahala yang Anda inginkan, maka pertanggungjawab amal kita yang sekadar dengan harapan pahalanya sempurna kok. Pertanggungjawaban amalnya asal-asalan nggak bisa. Semua ilmu apa saja yang kalian pelajari, semua kegiatan apa yang kalian ikuti, muaranya di sini. Membangun 5 ini. Ada tambahan? Ya, coba interaksi dengan apa lagi selain 5 ini? Ada yang bisa usul? Kalau ada tambahan bagus. Selain hubungan dengan Allah, pencipta, hubungan dengan makhluk, manusia, dengan alam, dengan kehidupan, dengan akhirat, dengan apa lagi? Dengan Al-Quran. Ya, dengan Al-Quran sama hubungan dengan Allah, benar? Dengan hadis sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Kalau kita ingin hubungan kuat dengan Allah, harus akrab banget dengan Al-Quran. Betul? Jadi Quran bukan menjadikan kalian teroris ya. Omongan Menteri Agama itu harus ditolak total. Nah, hubungan dengan apa lagi? Adil. Diri sendiri. Ya. Diri sendiri al-insan juga. Harus berihsan pada diri sendiri. Adil terhadap diri sendiri. Din. Ya. Din hubungan dengan apa kalau din itu? Sebagai sumber daripada ini semuanya, betul? Kalau mau dikembangkan nggak apa-apa, ditambah hubungan dengan din, hubungan dengan Quran, hubungan dengan Rasulullah. Jin dengan makhluk. Ya. Al-insan itu maksudnya makhluk ya, makhluk. Hatta dengan jin, gimana hubungan dengan jin? Apakah kita disuruh berhubungan dengan jin? Pintar berhubungan dengan jin? Enggak. Tapi bagaimana kita berhubungan dengan jin kan ini kan? Pertama nggak usah minta tolong, nggak usah berhubungan karena apa? Kita nggak tahu dia dusta atau dusta jujur ketahuan nggak jin? Nggak ketahuan, maka nggak usah hubungan. Tapi kita tahu bagaimana kalau mau berhubungan dengan jin. Hati-hati. Kalaupun mendakwai bukan tujuan utama nyari jin kemana untuk didakwai. Tapi kalau pas ada yang kesurupan, ruqyahnya ruqyah dakwah dulu. Ditawari masuk Islam jinnya. Ya. Baik. Pelajaran apa yang mendukung ini? Pelajaran apa yang mendukung ini? Satu, tauhid, tafsir, fikih, benar? Hubungan dengan Allah. Ada pelajaran akhlak, ya. Pelajaran apa lagi? Fikih muamalah dengan manusia. Saintifik, ya. Jadi matematika, fisika, kimia, biologi harus sampai pada derajat ilmu terapan. Betul? Al-hayah, life skill. Al-akhirat, ruhiyah, tazkiyatun nafs, ya. Baik. Ada pertanyaan? Mana orang tua kalian udah tenang atau masih mengkhawatirkan kalian? Tapi ini kalau di luar sana meningkat tajam. Kelihatannya meningkat tajam. Itu udah kita isolasi diri. Ya. Waktunya udah tinggal 7 menit. Kalau masuk ke Fakofah kelihatannya nggak cukup. Kalau nggak salah kemarin sampai sini ya. Oke. Sedikit aja usus Fakofah al-Islamiyah. Dasar ilmu thaqafah itu adalah akidah dan syariah. Kalau kemarin kita bicara tentang referensi, yaitu
turas Islami, peninggalan ulama, harus didasarkan penilaian atas akidah dan syariah. Termasuk juga produk-produk humanis manusia sepanjang sejarah harus kita ukur sesuai dengan akidah dan syariah kita. Karena akidah dan syariah Islam adalah jalan hidup kita, adalah hukum kehidupan kita. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Syariah itu apa? Segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah untuk kita komitmen dengannya dalam kehidupan, itu syariah. Syariah itu sesuatu yang dilegislasi oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Itu syariah. Syariah itu aslinya adalah jalan lebar menuju mata air. Jalan lebar menuju mata air. Itu syariah. Dipinjam untuk istilah hukum ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Syariah di sini yang kita maksud adalah syariah yang maksum, syariah yang qat'i. Jadi contohnya ibadah itu syariah. Akhlak itu syariah. Itu yang harus jadi frame kita. Maka ketika kita memiliki frame syariah dan akidah kuat, sangat mudah untuk menilai intervensi-intervensi ideologi atau intervensi moral atau intervensi pemikiran budaya dari musuh-musuh Islam. Maka saya katakan itu apa? Pernyataan Kemenak itu menurut Thaqafah Islamiyah gimana? Dia sudah meruntuhkan satu daripada sendi Thaqafah, benar gak? Sendi umat Islam dan sendi dinul Islam. Dan itu sangat berlawanan dengan syariat Islam. Ya, oke. Saya kira itu. Jadi maksud saya adalah orang yang ingin thaqafahnya kuat, luas, orisinil, akidahnya harus benar, pemahaman syariahnya harus benar pula. Insya Allah thaqafahnya akan bagus. Tapi kalau ketika akidah dan syariahnya rusak, maka thaqafahnya akan kacau nantinya. Tidak ada waktu untuk menjelaskan contoh-contoh, dan masih banyak sekali contoh-contoh di lapangan orang yang salah dalam memahami syariah. Contohnya syariah itu banyak di kambing hitam kan ya di negeri kita ini. Dicurigai nggak? Padahal ada hotel syariah sudah ada apa lagi? Bank syariah. Tapi ketika kita punya syariah dalam kenegaraan, bicaranya apa? Teroris. Nah, ini terjadi. Oke, saya kira cukup. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.